Tang pemirsa, dan masih bergabung pula ada Mas Burhan dan juga Mas Kodari. Kalau tadi Mas Burhan bilang nampaknya sikap PDIP ini nanti masih akan berlanjut sampai Pilpres selesai. Kalau menurut Mas Kodari gimana? Kalau kita bicara soal Pilpres kan ini soal berebut empati publik. Nah, ini termasuk juga mempertahankan label siapa dizolimi dan siapa menzolimi kah? Sehingga nanti momentumnya ini juga menjadi penting? Dua catatan saya ya. Pertama, memang beda ya kalau Prof yang usia muda menjelaskan sesuatu, menjelaskan politik itu. Prof Burhanuddin Muhtadi ini kan menjelaskannya mudah dan enak ya. Kalau Prof yang agak senior itu biasanya pusing ngomongnya. Itu satu. Yang kedua, saya mau nambahin aja. Jadi nambahin Prof aja saya. Sebetulnya ada satu variabel lagi yang membuat kenapa situasinya ini tidak mudah untuk diambil keputusannya. Nah, ini mungkin agak pro kontra sedikit nih. Saya melihat PDI Perjuangan itu sesungguhnya tidak tunggal, dan itu kelihatan dari perbedaan pernyataan para tokoh-tokohnya. Saya sederhana membagi di PDI Perjuangan itu ada kelompoknya Mbak Puan, ada faksinya Mbak Puan, dan ada non Mbak Puan, begitu. Dan ini tidak lepas dari kemungkinan suksesi di masa yang akan datang. Nah, saya langsung nih, saya datang dengan satu tesis. Ini bisa jadi rame. Mas Ganjar itu adalah calon presiden dari kubu yang non Puan, ya, lebih tepatnya lagi Mas Nanan, gitu. Nah, kalau kemudian Ganjar terpilih dan menang, maka kemudian peluang Puan untuk suksesi ke depan itu menjadi lebih sempit, karena yang diprioritaskan atau akan didukung oleh Mas Ganjar adalah Mas Nanan, gitu. Nah, karena itulah kemungkinan bisa jadi ada aliansi antara Mbak Puan dengan Mas Gibran, gitu loh. Karena kalau Mas Gibran menang bersama dengan Pak Prabowo, maka harapan ke depan untuk menata langkah di internal PDI Perjuangan itu ada temannya atau ada sandaran politiknya di pemerintahan, atau ada tokoh politik yang juga memberikan sokongan politik kepada Mbak Puan. Jadi ya, kalau balik pada pertanyaan apakah ini zolim menzolimi, kemudian ini punya variabel dalam pengambilan keputusan, saya kira iya, tetapi sebetulnya tidak mudahnya itu variabelnya banyak ya. Kalau dari survei tadi Prof Burhan sudah menjelaskan, kalau dari saya yang lebih kualitatif internal PDI Perjuangan itu juga sudah saya jelaskan. Bang Kodari, lebih condong yang mana Bang? Lebih dominan di mana faksi di PDIP ini? Yang paling suara mayoritas, apakah Anan atau faksinya Puan kalau versi Bang Kodari? Ya, semua variabel ini tentu berpadu menjadi satu, dan memang begitulah yang namanya keputusan-keputusan politik, baik dia menyangkut orang ataupun menyangkut kebijakan-kebijakan publik. Variabelnya itu jarang satu, karena itu memang kita tidak bisa menyederhanakan atau membuat kesimpulan-kesimpulan politik secara simpel atau sederhana. Dan saya kira semuanya punya kontribusi bahwa pengaruh Pak Jokowi besar dan itu dipertimbangkan, jangan sampai kemudian menurunkan suara PDI Perjuangan, ya. Bahwasanya kemudian tidak mau mendahului memecat Gibran karena takut dianggap menzolimi, itu juga iya. Tetapi bahwasanya kemudian terjadi aliansi antara para calon presiden, wakil presiden dengan kekuatan politik yang ada di PDI Perjuangan, rasa-rasanya iya, begitu. Nah, mungkin tidak semua orang yang bisa bercerita seperti ini, tetapi saya mencoba menawarkan berbagai macam perspektif yang bisa menjelaskan situasi yang memang bingung gitu. Nah, sebetulnya bingung, kalau bingung tuh gak heran juga karena variabelnya banyak gitu. Variabel mana yang dominan itu juga kita masih bingung. Oke, Mas Burhan, berarti bisa kita katakan kalau kita bicara soal hari ini PDIP berarti yang masih bingung menentukan sikapnya terhadap keputusan Gibran akhirnya mendampingi Prabowo Subianto. Sebenarnya Mas Kodari tadi sudah mulai membuka jeroan PDI Perjuangan terkait dengan rivalitas internal yang menurut saya juga punya efek terkait sikap apa yang layak untuk diambil terhadap Gibran. Dan memang kalau kita lihat Mbak Puan dan faksinya itu relatif lebih lunak. Jadi relatif lebih realistis melihat segala kemungkinan, termasuk tidak memberikan hukuman keras kepada Gibran. Tetap mengakuinya sebagai kader PDI Perjuangan meskipun maju bersama partai lain. Dan sikap ini berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan politisi yang istilahnya Mas Kodari tadi menjadi bagian dari faksi Mas Nanan, Mas Prananda. Nah, pertanyaannya siapa yang punya keputusan akhir untuk menentukan sikap politik PDI Perjuangan? Ya tentu Ibu Mega.
Ya. Nah, per hari ini Ibu Mega belum mengambil keputusan apapun terkait dengan Gibran, dan menurut saya bukan berarti Ibu Mega tidak terluka. Kemungkinan besar ada luka, tetapi kesabaran harus diambil untuk melihat atau mempertimbangkan keputusan yang lebih strategis, yaitu suara partai di 2024. Dan per hari ini, suka tidak suka, diakui tidak diakui, PD Perjuangan sangat bergantung kepada Pak Jokowi. Ya. Dan memang ada faksionalisasi di internal partai, itu pasti, itu terlihat sekali. Tetapi keputusan harus diambil dengan melihat seberapa besar manfaat buat PD Perjuangan, terutama terkait dengan pileg, karena bagaimanapun pilpres juga bersamaan dengan pileg. Yang kedua terkait dengan keputusan pasca 2024. Jadi ini yang membuat PD Perjuangan seperti galau, seperti gamang dalam menentukan treatment atau respon terhadap Gibran, yang menurut saya memang jelas-jelas melanggar disiplin partai. Tetapi sepertinya responnya tidak setara ya dengan apa yang diterima oleh Budiman Sujatmiko misalnya. Oke. Mas Burhan, kalau diksi yang kami ubah Mas, bukan galau, tapi PDIP ketar-ketir. Kalau Gibran sudah belum diambil keputusan untuk Gibran, ini berpotensi untuk menggerus suara PDIP di lumbung-lumbung suara Banteng Moncong Putih. Betul, jadi memang kita lihat ya, kalau disebut ketar-ketir, menurut saya masuk akal juga, terutama ancaman elektoral ya. Jadi kalau kita persentasekan 24% dari 25%, itu kan artinya seperempat suara PD Perjuangan bergantung pada Pak Jokowi ya. Jadi kalau sekarang PD Perjuangan mendapatkan 25%, berarti seperempatnya kan antara 6-7% suara PD Perjuangan yang bisa hilang. Dan artinya kembali kepada perolehan PD Perjuangan di tahun 2009, sekitar 14 sampai 18%. Nah itu kan cukup lumayan. Apalagi kalau kemudian dinarasikan PD Perjuangan menzalimi Pak Jokowi dan Gibran. Efeknya bisa berlanjut. Jadi menurut saya sih PD Perjuangan cukup taktis dalam menyikapi isu ini. Apalagi kan istilahnya pendukung Gibran, kalau misalnya Gibran tetap dipertahankan sebagai kader PD Perjuangan, berarti kan PD Perjuangan put eggs into basket. Kalau Ganjar yang menang, ada kadernya yang jadi presiden. Kalau Pak Prabowo yang menang, ada kadernya yang jadi wakil presiden, yaitu Gibran. Tapi model semacam ini kan bukan patternnya PD Perjuangan. PD Perjuangan tidak pernah mengenal politik dua kaki dalam kamus politik mereka. Tidak seperti misalnya tahun 2004, Pak JK maju melalui Partai Demokrat dan PBB yang mengusung paket SBY JK, sementara Golkar sudah pasti mengusung Wiranto dengan Solahuddin Wahid, dan ketika SBY JK yang menang, kemudian JK men-take over Golkar. Nah, hal semacam ini nggak terjadi sebelumnya di kasus PD Perjuangan. Nah, pertanyaannya apakah Gibran menjadi semacam presiden awal bagi PD Perjuangan untuk memainkan politik dua kaki atau tidak, ya kita tunggu keputusan Ibu Mega. Oke, kita tunggu keputusan Ibu Mega dan juga PDIP tentang Gibran Rakabuming Raka. Tapi kalau bicara soal efek elektoral, Mas Kodari, ini juga Yeni Wahid akhirnya memberikan dukungannya kepada Ganjar dan juga Mahfud. Artinya kita bisa melihatkah arah dukungan Gus Durian ini kepada Ganjar Mahfud? Mas Kodari melihatnya seperti apa? Tentu harus diukur dengan survei ya, pengaruh Gus Dur dan keluarga Gus Dur terhadap peta capres dan cawapres ya, khususnya di wilayah-wilayah yang memang merupakan basis Nahdlatul Ulama. Kalau saya melihat kenapa Yeni Wahid pada hari ini kepada Ganjar dan Mahfud, lebih kepada aspek latar belakang sejarah hubungan Pak Mahfud yang memang dekat dengan keluarga Gus Dur dan bahkan diidentikan dengan Gus Dur. Dan untuk diketahui bahwa salah satu alasan kenapa Mahfud kemudian batal menjadi calon wakil presiden tahun 2019 karena digempur oleh PBNU pada waktu itu yang terafiliasi dengan Muhaimin Iskandar gitu, dan digempur oleh para tokoh-tokoh NU yang ya afiliasinya balik lagi dengan Muhaimin Iskandar. Jadi memang Pilpres ini dia bukan hanya berhenti pada Pilpres, tetapi pasca Pilpres itu sendiri
Jadi waktu itu ada teori dari Muhaimin bahwa kalau Mahfud terpilih sebagai wakil presiden, maka Mahfud akan menggunakan strategi Pak JK, begitu ya, model politik Pak JK, di mana Pak JK setelah terpilih sebagai wakil presiden SBY tahun 2004 yang diceritakan oleh Prof. Burhan tadi, itu kemudian tiba-tiba menjadi ketua umum Golkar karena dia punya kekuatan politik yang disukai oleh para pengurus Golkar, begitu. Jadi pada hari ini menurut saya ini aliansi taktis lah antara Yeni dengan Pak Mahfud berhadapan dengan Muhaimin. Jadi kalau Pak Mahfud terpilih sebagai wakil presiden, maka kemudian peluang Muhaimin dan peluang Pak Mahfud dan Yeni Wahid untuk kembali take over PKB itu menjadi besar, begitu. Jadi soal pilihan presiden dan wakil presiden bukan cuma soal sekedar menang atau tidak menang, bukan cuma sekedar soal afiliasi politik dan kedekatan politik pribadi, tetapi sesungguhnya juga berkaitan dengan suksesi di masing-masing partai politik. Jadi pada titik ini saya melihat kegalauan atau penyikapan terhadap Gibran itu agak mirip dengan Yeni dengan Mahfud, begitu loh, bahwa ada kalkulasi suksesi di PDIP dan di PKB bagi masing-masing tokoh ini. Mas Burhan, angka yang kemarin Mas Burhan paparkan Jawa Timur masih dipegang oleh Ganjar Pranowo. Sekarang Yeni Wahid, Mas, kami juga gak nyangka. Betul. Ternyata berlabuhnya ke Ganjar Pranowo bukan ke Prabowo Subianto. Apakah ini akan mampu memperkuat, mengokohkan posisi lumbung suara di Jawa Timur tidak tergoyahkan sama sekali, Mas Burhan? Sebenarnya kita harus menunggu lebih sabar ya. Data terakhir saya, keunggulan Ganjar Mahfud di Jawa Timur itu selisih sekitar 6% dibanding perolehan suara Pak Prabowo. Memang Pak Prabowo menggandeng Gibran yang DNA-nya itu bukan NU ya. Tetapi Pak Jokowi dan Gibran itu sangat dekat dengan kubu NU. Jadi ini pertarungan bukan hanya melibatkan antara Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, tetapi Jawa Timur juga sangat potensial untuk digarap oleh Prabowo Gibran. Nah, untuk wilayah Mataraman, wilayah yang relatif basis abangan nasionalis, itu kemungkinan besar diperebutkan antara kubu Prabowo dan Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud ya. Tetapi untuk wilayah Tapal Kuda, wilayah Arek dan Madura, lagi-lagi Pak Prabowo cukup lumayan kuat terutama di Madura, dan pesaing utamanya sebenarnya adalah Anies ya, di wilayah Madura dan Tapal Kuda. Jadi menurut saya masih sangat menarik. Nah, per hari ini meskipun Anies sudah menggandeng Muhaimin, itu ternyata daya tarik elektoralnya di kalangan warga NU dan PKB belum cukup mencengangkan. Baru sekitar 14% pemilih Jawa Timur yang memilih Anies Muhaimin. Nah, yang kita ingin tunggu adalah efek Mbak Yeni. Nah, survei terakhir saya, Mbak Yeni tingkat kedikenalannya masih relatif kecil, ya, masih jauh lebih kuat Hovifah Indar Parawangsa, dan tingkat kedisukaan dan approval rating Hovifah itu juga jauh lebih gede. Jadi menurut saya yang kita perlu tunggu adalah sikap PBNU, Gus Yahya, sama Rois Am, Miftahul Ahyar, Kiai Miftahul Ahyar, kemudian Hovifah Indar Parawangsa, karena beliau adalah Gubernur Jawa Timur. Baik. Dan sekaligus approval ratingnya hampir 90%. Jadi dua pihak ini yang menurut saya efek elektoralnya akan sangat menentukan. Baik. Siapa yang bisa menggait ya dukungan terutama dari Kiai Hos plus Hovifah Indar Parawangsa, itu yang akan mendapatkan daya ungkit elektoral yang kuat. Baik, nampaknya masih banyak dinamika politik yang menyimpan misteri yang masih kita harus tunggu waktunya. Tapi terima kasih Mas Burhanuddin dan juga Mas Kodari sudah bergabung bersama